Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Abna'i wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga apa yang kita dengarkan dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita menjadi cahaya untuk kehidupan kita, menjadi cahaya di alam barzakh kita, menjadi cahaya di alam akhirat kita. Dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judul yang akan kita sama-sama bahas adalah tentang nasihat-nasihat yang harus dipegang, yang harus senantiasa menjadi acuan untuk kita sebagai penuntut ilmu syar'i sebelum memasuki hari-hari ujian. Apa saja nasihat yang harus kita pegang erat-erat sebelum memasuki hari ujian? Abna'i at-talabah wa banati rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini selalu bergulir, selalu bergilir, terus berputar bagaikan roda, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang sehat, terkadang sakit, terkadang mudah, terkadang sulit, terkadang kaya, terkadang sulit ekonomi. Ini adalah fenomena rotasi kehidupan seorang hamba. Tidak akan lepas dari itu semuanya. Begitu juga di dalam pendidikan. Di dalam dunia pendidikan selalu berputar. Terkadang kita belajar, terkadang kita menghafal, terkadang kita murojaah, dan juga terkadang kita ujian, dan terkadang kita liburan. Itu juga adalah rotasi di dalam dunia pendidikan. Dan semuanya itu adalah sebagai ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari yang ada di hadapan manusia yang terus kami gilirkan antara hari satu dengan hari yang lainnya, antara kehidupan satu dengan kehidupan yang lainnya, antara bahagia dan senang, begitu juga dengan kesulitan dan kesukaran. Lihat, Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kita selalu berputar bagaikan roda. Berputarannya rotasi kehidupan dan juga rotasi pendidikan tujuannya adalah untuk apa? Menguji siapa sih di antara kita yang
yang bersyukur kepada Allah? Siapa di antara kita yang bersabar atas ujian tersebut? Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh? Siapa di antara kita yang tidak sungguh-sungguh di dalam belajar? Semuanya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kehidupan kita semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mengetahui siapa di antara kita yang baik. Dan Allah tidak mungkin membiarkan hidup kita selalu lurus saja, lempeng saja, di atas saja. Itu adalah sesuatu yang syibhul mustahil. Apalagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan selalu mendapatkan ujian. Orang-orang yang beriman akan selalu mendapatkan ujian. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Apakah Allah akan membiarkan begitu saja? Tidak. Maka Allah mengatakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar keimanannya, dan sungguh Dia pasti mengetahui siapa yang berdusta. Ini adalah rotasi kehidupan manusia. Perputarannya tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang benar-benar memiliki keimanan dan siapa saja yang tidak memiliki keimanan. Begitu juga dengan di dalam pendidikan, di dalam dunia pendidikan. Ujian, ada waktu menghafal, ada waktu memurojaah pelajaran, dan juga ada waktu untuk praktek. Semuanya itu juga adalah sebagai bentuk apa? Ujian dari Allah. Melalui ikhtibarat al-imtihanat yang dengannya Allah SWT akan memberikan ilham kepada para guru. Nanti akan terlihat siapa santri-santri yang sungguh-sungguh ketika satu semester, siapa santri-santri yang tidak sungguh-sungguh di dalam satu semester. Siapa santri-santri yang menghafal Al-Quran dengan baik dan murojaahnya, dan siapa santri-santri yang ketika satu semester tidak bersungguh-sungguh di dalam menghafal dan memurojaahnya. Semuanya adalah ujian. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah ujian dunia, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Apa saja nasihat yang harus kita sampaikan sebelum memasuki hari-hari ujian? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan niat kita.
Ketika belajar, ketika murojaah, baik itu pelajaran ataupun Al-Quran, perbaiki niat kita terus. Hadirkan niat yang ikhlas. Katakan kepada diri kita, ya Allah, aku mempelajari buku ini, pelajaran ini. Ya Allah, aku menghafal ayat ini, memurojaah ayat ini. Ya Allah, tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dariku. Dan nanti ya Allah, semoga saya bisa menyampaikan kepada orang yang banyak, bisa menghilangkan kebodohan dari orang-orang lain. Niat inilah yang harus ada pada diri kita. Raf'ul jahli an nafsina wa raf'ul jahli an ghairina. Ketika mau belajar, ketika mau murojaah pelajaran atau Al-Quran, ini yang harus ada pada diri kita. Kemudian setelah itu kita hadirkan niat. Ya Allah, ini adalah jihad saya. Ya Allah, ini adalah jihad saya. Ya Allah, saya belum bisa jihad ke Palestina. Saya belum bisa jihad ke negeri Sudan. Saya belum bisa jihad untuk memerangi orang-orang kufar. Ya Allah, yang bisa saya lakukan jihad adalah jihad untuk belajar. Ya Allah, ini adalah yang harus kita tanamkan, bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan saat ini ketika menghafal dan murojaah adalah bentuk jihad fisabilillah. Sehingga kalau seandainya laqadarullah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk seorang mujahid fi sabilillah. Kita niatkan juga abna'i talabah wa banati rahimani wa rahimakumullah, niatkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Kita niatkan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita ingat kembali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan belajar. Allah akan mengangkat derajat. Ya Allah, aku belajar. Ya Allah, angkat derajatku. Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan belajar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan masuk ke dalam surga. Ya Allah, dengan saya belajar ini, ya Allah, mudahkanlah aku dalam memasuki ke dalam surgamu. Ya Allah, dengan belajar seluruh makhluk akan memintakan ampun. Kita hadirkan, ya Allah, semoga dengan belajar ini makhluk-makhluk yang ada mendoakan aku. Aku adalah pendosa, ya Allah. Aku adalah seorang yang penuh dengan kehilafan, ya Allah. Tanamkan, hadirkan niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi memberikan isyarat, memberikan contoh. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang ia niatkan. Maka ketika belajar pun kita perhatikan niat kita. Jangan sampai kesungguhan kita, perjuangan kita, daya dan upaya yang kita curahkan ternyata malah menjadi bahan api neraka. Malahan menjadi sebab kita tidak bisa mencium bau surga. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia itu niatkan untuk mengharap wajah Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Kata Nabi,
Ternyata dia ketika belajar, ketika murajaah, dia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, malah mengharapkan sesuatu yang lain dari dunia. Lam yajid raihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Bahkan orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka adalah mereka-mereka yang belajar ilmu agama, akan tetapi tidak bisa mengikhlaskan, tidak bisa menghadirkan niat-niat yang baik ketika belajar ilmu agama. Niat apa lagi yang harus kita hadirkan abnai talabah? Niat berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, saya belajar, saya curahkan daya dan upaya, waktu, tenaga, pikiran, ya Allah, semoga ini sebagai baktiku kepada orang tua. Ya Allah, orang tua mungkin sudah tidak ada, tapi semoga belajarku ini, ya Allah, bisa mengalirkan pahala setiap huruf yang aku baca, setiap pelajaran yang aku pelajari, menjadi penerang untuk kehidupan orang tuaku, ya Allah. Ini niatan yang harus ada. Dan juga sebagai bentuk syukur kepada para asatidzah, para donatur yang telah memberikan dukungan, yang telah memberikan fasilitas. Dengan sebab-sebab mereka kita belajar. Dan ketika kita belajar, kita niatkan sebagai bentuk syukur kepada, sebagai bentuk terima kasih kepada beliau-beliau. Ini adalah sesuatu yang baik. Karena orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang pandai di dalam berterima kasih kepada manusia. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada asatidzah, para guru-guru kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa yang kita berikan kepada para donatur yang banyak, yang mungkin banyak di antara kita tidak mengenal mereka. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ketika kita belajar, ketika kita murajaah Al-Quran, daya dan upaya yang kita curahkan, kita niatkan, ya Allah, ini sebagai bentuk terima kasih aku kepada mereka yang telah memberikan fasilitas. Sampai saat ini aku masih bisa belajar, ya Allah. Sampai saat ini aku masih bisa menghafal Al-Quran. Sampai saat ini aku masih mendapatkan siraman rohani, ya Allah. Ini adalah yang pertama, abni talabah. Nasihat yang pertama adalah kita mempersiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya, membersihkan niat kita agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah, adalah kita berusaha untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari sekarang kita berazam untuk menambah waktu belajar kita. Dari sekarang kita harus memiliki tekad untuk memiliki jadwal yang teratur untuk belajar. Tidak ada waktu kecuali belajar, tidak ada waktu kecuali belajar murajaah. Dan ini adalah waktu yang emas. Ini adalah waktu yang spesial, abnai talabah. Tidak ada waktu yang paling indah di dalam kehidupan kita kecuali ketika kita masih menjadi seorang santri. Waktu itulah adalah waktu emas, waktu yang spesial yang masih diberikan kepada antum semuanya. Abnai talabah, semakin kita berumur, semakin banyak tugas. Semakin kita bertambahnya umur, semakin banyak permasalahan dan problematika. Santri khidmat, musyrif, para asatidzah, nanti antum mungkin ada yang kuliah. Itu sangat sulit sekali untuk bisa menghafal, bisa tafarrugh. Apa itu tafarrugh? Apa itu tafarrugh? Konsentrasi, fokus di dalam belajar itu sulit sekali. Illa man rahimahullah,
kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya sudah tambah lanjut, dia masih bisa belajar. Itu sedikit sekali. Hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan oleh Allah kesempatan yang kedua kalinya. Tapi kebanyakan ketika umur bertambah, kesibukan semakin bertambah, sehingga kualitas daya tangkap untuk belajar semakin sulit, semakin sedikit. Maka abnai talaba rahimani wa rahimakumullah, ini adalah waktu yang sangat spesial yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah orang mengatakan kita pelit ketika kita terus belajar. Egois atau misalnya pelit dengan kita mengatakan saya nggak mau mainan. Saya untuk saat ini nggak mainan dulu, saya mau fokus belajar. Bahkan ada yang mereka menulis kertas ditempelkan di belakang punggungnya dengan mengatakan saya sedang belajar, tidak bisa main, atau kata-kata yang lain. Biarin orang mengatakan A, mengatakan B, tapi ketahuilah abnai talaba, ini adalah waktu emas, waktu yang harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang spesial ini, waktu yang sangat luar biasa ini, antum gunakan dengan tidak maksimal. Maka di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wadduha wal lail wal fajr wan nahar wal asr. Allah bersumpah dengan waktu. Tidak lain dan tidak bukan Allah ingin menekankan kepada kita, wahai hamba Allah, wahai bani Adam, ketahuilah waktu adalah kehidupan Anda. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waqtu kas-sayf illam taqta'ahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila Anda tidak lihai di dalam menggunakan pedang tersebut, qata'ak, bisa jadi pedang tersebut malah akan membunuhmu. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita tidak bisa lihai di dalam memanage waktu, memperhatikan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, qata'ak, maka waktu tersebut akan menggilas Anda. Coba perhatikan, sudah bertahun-tahun gak dapat apa-apa. Sudah bertahun-tahun hafalannya sedikit. Ini adalah di antara bentuk di mana waktu melindas orang tersebut. Maka kita abnai talabah, ketika Allah masih memberikan waktu yang spesial menjadi seorang santri, gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka benar apa kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Yang pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Coba tanya antum, berdiskusi sama kakak kelas antum, sama santri khidmat, sama para asatidzah. Apa yang mereka sesali? Yang mereka sesali adalah mereka ingin kembali menjadi seorang santri. Yang mereka inginkan adalah mereka kembali seperti antum, bisa belajar lagi, bisa menimba ilmu lagi. Taib. Makanya Islam memberikan konsep apa? Islam memberikan konsep dalam waktu adalah fa iza faraghta fansab. Mas Syauqi apa konsepnya? Fa idza faraghta fansab. Apabila sudah selesai satu pekerjaan, kembali lanjut melakukan kegiatan yang lainnya. Dan Nabi mengatakan iyyakum wat taswif. Hati-hati dengan yang namanya at-taswif. Dari kata saufa.
At-taswif, iyyakum wat-taswif. Hati-hati dengan kata nanti. Ah gampang nanti aja, ah gampang nanti saja, ah gampang nanti saja. Iyyakum, hati-hati dari menunda-nunda waktu. Karena yang namanya at-taswif tuftahu, karena dengan taswif itu akan membuka celah-celah syaitan. Secara tidak langsung menunda sama dengan tidak melakukan. Perhatikan, menunda sama saja tidak melakukan. Maka faidza faragta fansab. Kalau ada niatan untuk murojaah, Mas Nur Fadilah apa? Ayatnya tadi? Khalas. Taib. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah niat menjaga waktu, yang ketiga adalah kita harus bersungguh-sungguh ikhwan. Wallahi, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan ala kadarnya. Jangan kita bermalas-malasan di dalam belajar. Coba curahkan tenaga, pikiran kita, waktu kita, harta kita untuk belajar. Curahkan semuanya. Curahkan semuanya. Karena ketika kita, Mas Aziz, ketika kita mencurahkan semuanya saja, kita akan mendapatkan sedikit dari ilmu. Apalagi malas-malasan, apalagi main-mainan, apalagi sambil ngobrol, tidak memperhatikan. Wallahu a'lam. Apalagi tidur-tiduran. Wallahu a'lam apa yang akan kita dapat, ikhwan. Kata para ulama, seandainya engkau mencurahkan seluruhnya, waktu, tenaga, pikiran, harta untuk ilmu, yu'tika ba'dah, Allah akan memberikan cuma sedikit. Bagaimana kalau kita malas-malasan? Maka tolong diperhatikan, kita harus memiliki semangat yang membara, abni talabah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di sini Allah mengatakan memakai kata-kata jihad. Mas Fajri, Allah mengatakan dengan kata-kata apa? Jihad. Yang namanya jihad itu kesungguhan. Yang namanya jihad itu benar-benar dia fokus. Gak mungkin yang namanya jihad sambil mainan. Gak mungkin. Kata Allah, walladzina jahadu. Dan bagi mereka-mereka yang bermujahadah, yang mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran di jalan kami, apa kata Allah? Fajri, apa kata Allah berikutnya? Tolong diperhatikan. Lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji lanahdiyannahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai dua penguat. Lam taukid dan nun taukid. Lanahdiyannahum. Sungguh pasti benar-benar kami akan memberikan jalan, kami akan memberikan peluang. Yang sulit akan menjadi mudah. Walaupun mungkin teman-teman suka mengatakan pada dirinya, Ustaz, kayaknya saya kok sulit-sulit terus. Ingat, innallaha la yudayyi'u ajra muhsinin. Allah tidak akan nyanyiakan usaha antum, tidak akan. Yang Allah pinta adalah mujahadah,
Yang Allah minta adalah upaya daya kita perjuangkan untuk masalah nanti. Mungkin Allah belum memberikan jalan kepada kita saat ini. Bisa jadi Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan di kemudian hari. Maka nasihat yang kedua adalah mujahadah. Apa kata pepatah Arab? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatinya, cepat maupun lambat. Taib, ini adalah nasihat yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua tadi apa? Waktu. Yang ketiga adalah mujahadah. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, nasihat yang keempat adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah taufik. Kita meminta kepada Allah hidayah supaya punya semangat, supaya tidak malas, supaya tidak mainan sendiri, supaya bisa fokus. Ini perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan belajar, murajaah, itu Allah. Maka kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah, dan itu adalah ikrar kita kepada Allah. Di dalam setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri seorang muslim yang hakiki adalah ia senantiasa menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Maka abnai talabah, dari sekarang di antara waktu-waktu yang mustajab yang ada, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada kata mustahil. Mungkin teman-teman merasa sulit untuk menghafal A, menghafal B. Itu tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mudah bagi Allah. Maka doa yang perlu dipanjatkan adalah apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang menjadikan sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah kecuali Engkau. Tidak ada sesuatu yang membuat kita sedih menjadi bahagia kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Berikutnya juga adalah berdoa meminta kepada kedua orang tua antum. Meminta doa kepada kedua orang tua antum. Meminta doa kepada kedua orang tua antum, karena doa orang tua sangatlah mustajab. Apa Mas Alif doanya? Apa hadisnya? Apa Mas Alif? Bahwa doa orang tua sangat mustajab. Mas Rahmat, Mas Reza, apa doanya? Apa hadisnya? Di belakang teh ini siapa? Siapa? Sampingnya Fatih siapa? Farhan, apa hadisnya? Salasu da'awat mustajabat. Kata baginda Nabi, salasu da'awat mustajabat.
Mas Nur apa? Ada 3 doa yang sangat mustajab. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa seorang ayah, seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka ketika ada waktu untuk bisa berdoa, meminta doa kepada orang tua, minta kepada orang tua untuk didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abni Talabah, yang terakhir, nasihat yang terakhir adalah jangan sampai kita melakukan kecurangan ketika ujian. Baik itu ujian tahfidz maupun ujian KBM. Tolong diperhatikan supaya kita tidak terjatuh pada melakukan contek-mencontek, melakukan kecurangan adalah kesungguhan sekarang dari saat ini. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam belajar, maka kita tidak butuh, Fatih, maka kita tidak butuh dengan apa? Dengan jawaban orang lain. Karena kenapa terjadinya contek-mencontek? Sebabnya kenapa? Dikarenakan kita belum siap untuk melakukan ujian. Maka khawatir ketika kita ujian dari hasil mencontek, kita mendapatkan nilai tersebut dimasukkan ke dalam rapot, dan rapot tersebut kita gunakan untuk melanjutkan jenjang berikutnya, SMP, SMA, S1, S2, S3, yang awal dasarnya rapot tersebut adalah ada haramnya karena ada hasil mencontek, maka pekerjaan yang kita dapatkan khawatir adalah hasil sesuatu yang haram, sehingga secara tidak langsung kita memberikan makan kepada anak istri kita makanan yang haram. Maka kesungguhan sekarang adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Dan Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang. Di sini curang secara umum dalam segala hal. Falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Semoga para santriwan, santriwati dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ujian semester dan juga ujian tahfidzul Quran, dan jangan lupa untuk senantiasa mencatat, menulis, meringkas apa yang telah dipelajari sehingga menjadi ilmu yang kuat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.